Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada para peserta didik baru MTS Hidayah. Perkenalkan, nama saya Roswati. Di sini saya akan memberikan materi mengenai strategi belajar efektif. Sebelum kita melangkah pada materi lebih jauh, saya akan memberikan pengertian bahwa apa sih itu strategi belajar efektif. Strategi belajar efektif adalah suatu strategi yang dilakukan agar belajar yang kita lakukan ini memperoleh hasil yang maksimal atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, strategi belajar efektif itu ada 3. Yang pertama, prinsip belajar. Yang kedua, belajar di sekolah. Dan yang ketiga, belajar di rumah. Tetapi sebelum lebih dalam lagi, kita akan membahas mengenai apa sih itu belajar. Belajar itu adalah suatu proses perubahan. Tentunya perubahan di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, contoh misalnya, yang awalnya tidak tahu itu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Sebagai contoh yang sederhana, seorang anak yang tadinya tidak bisa berjalan, lama-kelamaan karena dia belajar, maka dia akan bisa berjalan. Itu contoh yang sederhananya. Nah, belajar itu tentunya ingin mengarah kepada perubahan. Seperti apa yang tadi saya sebutkan, perubahan tersebut adalah perubahan ke arah yang positif. Nah, perubahan ini ada 2 atau dibagi menjadi 2, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sikap. Di mana perubahan pola pikir dan perubahan sikap ini mengarah ke arah yang positif. Kita berpikir yang tadinya sederhana, dengan kita belajar, kita mendapatkan ilmu, kita akan mampu memecahkan masalah yang lebih kompleks lagi, misalnya karena kita belajar. Kemudian perubahan sikap. Perubahan sikap yang tadinya kita bersikap kurang baik, nah maka setelah belajar, setelah kita memiliki ilmu, maka sikap kita akan berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, prinsip-prinsip dalam belajar yang tadi termasuk ke dalam strategi belajar efektif. Tadi kan yang pertama prinsip belajar. Nah, prinsip belajar itu ada 5. Yang pertama, motivasi atau dorongan. Nah, untuk belajar, motivasi atau dorongan itu harus dari diri sendiri. Karena kalau dari dalam diri kita sendiri tidak ada motivasi untuk belajar, kita seolah-olah tertutup untuk memperoleh ilmu atau memperoleh penjelasan dari luar. Nah, kemudian yang kedua, fokus. Ketika belajar, harusnya fokus. Pikiran itu fokus terhadap pelajaran atau materi yang kita hadapi. Pikiran kita untuk yang lainnya ditunda saja untuk sesaat saat kita belajar. Kemudian yang ketiga, tidak malu untuk bertanya. Itu penting. Tidak malu untuk bertanya, karena ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Yang keempat, dilakukan berulang-ulang. Nah, belajar itu dilakukan berulang-ulang. Contoh misalnya, saat kita belajar di sekolah, kita memperhatikan guru sedang menerangkan. Nah, kemudian apa ya materi yang diterangkan sama guru, kita bikin tulisan dalam bentuk rangkuman. Nah, itu rangkuman tersebut nanti kita setelah sampai di rumah itu dikembangkan sambil melihat materi dari yang lebih lengkap lagi. Contoh misalnya dari buku paket, dari LKS atau dari internet di sana. Nah,
Proses pembelajaran yang berulang-ulang ini dimaksudkan agar materi tersebut masuk ke dalam memori kita dalam jangka panjang, gitu, supaya tidak mudah lupa. Kemudian yang kelima, sadar betul bahwa pembelajaran positif itu akan bermanfaat untuk hidup kita. Karena kalau kita tidak sadar, kita akan berleha-leha, bersantai-santai dalam belajar. Dan tentunya apa yang kita lakukan itu akan percuma karena tidak ada manfaatnya. Itu. Yang kedua, strategi belajar efektif yang kedua yaitu belajar di sekolah. Dalam strategi yang kedua belajar di sekolah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama persiapan. Nah, dalam persiapan ini untuk belajar di sekolah bukan persiapan pada saat di sekolahnya saja, tetapi sebelum kita berangkat ke sekolah itu dilakukan persiapan. Contoh misalnya, persiapan apa sih yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah? Kita lihat jadwal. Materi apa, pelajaran apa yang akan kita dapatkan besok sesuai jadwal. Nah, kita lihat di jadwal. Kita persiapkan bukunya, kalau misalnya ada LKS, ada buku paket, atau kita cari-cari di internet, baca-baca dulu sebelum besoknya belajar di sekolah. Kemudian pada saat di sekolah, pada saat di sekolah pun fokus dalam belajar di dalam kelas. Tundalah dulu pikiran-pikiran yang lain yang bukan tentang pembelajaran, itu sesaat saat kalian sedang belajar. Nah, kemudian persiapan yang dilakukan yaitu contohnya misalnya alat-alat tulis. Contoh misalnya pada saat besoknya ada pembelajaran KTK atau seni budaya gitu tentang menggambar, tentunya kalian harus mempersiapkan alat-alat seperti buku gambar, spidol dan lain-lain yang akan diperlukan. Seperti itu. Kalau misalnya materi yang lain, contohnya dalam IPA, kalian akan membuat lukisan mengenai bayangan, cermin. Nah, itu alat-alat yang diperlukan besok, itu kalian persiapkan malam sebelum kalian belajar di sekolah. Kemudian strategi belajar efektif belajar di sekolah yang kedua yaitu tidak malu untuk bertanya. Tetap pada prinsip yang pertama tadi juga tidak malu untuk bertanya. Yang kedua sekarang juga tidak malu untuk bertanya. Apabila kalian mendapatkan materi yang kalian belum mengerti, tentunya kalian harus bertanya supaya kalian lebih tahu, lebih paham mengenai materi yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, sadar bahwa posisi siswa itu harus siap menerima materi yang diberikan oleh guru. Kalau misalnya kita tertutup, kita merasa bahwa kita sudah mampu, kita merasa sudah lebih pintar, tentunya dengan sendirinya kalian itu akan menutup diri, tidak akan menerima materi yang diajarkan oleh guru. Makanya kalian harus sadar bahwa seorang siswa itu harus menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, strategi pembelajaran efektif di rumah. Seperti halnya yang kalian ketahui, sekarang ini negara kita sedang dilanda wabah, bukan negara kita saja ya, tetapi ini sudah global mendunia. Nah, yang menyebabkan pembelajaran itu harus dilakukan secara daring, dilakukan dari rumah. Supaya pembelajaran di rumah itu lebih efektif, maka yang harus pertama kalian lakukan itu disiplin waktu. Bagaimana disiplin waktu itu? Disiplin waktu yang dimaksud, misalnya pembelajaran daring dijadwalkan jam 8, kalian harus siap jam 8 itu dengan alat tulis, dengan materi yang sudah terjadwal, dengan
handphone kalian gitu, sudah siap untuk belajar. Kemudian yang kedua, rajin-rajin mencari materi dan informasi dari berbagai sumber. Jadi jangan kalian gunakan handphone itu hanya untuk WhatsAppan, internetan yang tidak berguna, atau sekedar YouTubean, TikTokan misalnya. Seperti itu, karena itu tidak ada manfaatnya. Gunakanlah sebijak mungkin supaya kalian memperoleh ilmu yang lebih luas lagi. Selanjutnya yang ketiga, tidak malu untuk bertanya. Tetap ada poin tidak malu untuk bertanya. Karena apa? Seperti pembelajaran daring itu kan terbatas waktu untuk guru untuk menjelaskan materi ya, kemudian misalnya memberikan contoh-contoh soal dengan penyelesaiannya, itu terbatas waktu. Makanya setelah pembelajaran selesai, apabila kalian masih belum mengerti, kalian boleh menghubungi guru yang bersangkutan gitu ya. Nah, demikian strategi belajar efektif yang Ibu berikan. Terima kasih untuk waktunya untuk menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.